ini kan masih terjadi perdebatan terus antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah katanya. Nah, sementara suka tidak suka kita harus mengakui bahwa hari ini pun masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang memilih menyimpan uang di lembaga keuangan syariah itu mungkin lebih sedikit daripada menyimpan uang di lembaga keuangan konvensional. Nah, apakah misalnya ini masih terjadi perdebatan orang-orang yang tidak menyimpan uangnya di lembaga keuangan konvensional itu berarti tidak islami dan berdosa gitu. Mohon fatwanya nih, Gus. Apakah saya tidak islami atau saya berdosa kalau menyimpan tidak di bank yang tidak ada embel-embel syariahnya misalnya? Ya, baik. Sekarang yang membuat asumsi bahwa bank konvensional berdosa salah itu kan karena pemahaman tentang konsep bunganya. Oke. Nah, menyamakan antara bunga dengan riba secara langsung. Nah, sedangkan ulama kita itu masih ada 3 perdebatan tentang apakah bunga bank itu riba atau tidak gitu loh. Nah, yang menjadi ilat keharamannya bunga itu ada apa mudha'afahnya, bahwa itu akan berlipat ganda dan mencekik. Nah, itu ilatnya, ilat alasan hukum mengapa menjadi haram dan tidak boleh. Karena ada eksploitasi. Kalau bahasa kerennya sekarang gitu. Kalau pinjol itu berarti sudah otomatis itu ya. Nah, yang lagi rame sekarang ini. Ada eksploitasi. Yeah. Apapun bentuknya kalau sudah ada eksploitasi, ada pemerasan, penindasan atau bahkan sampai nauzubillah kemarin itu sampai bunuh diri karena dia merasa tertekan lahir batin. Itu sudah ilat hukum mengharamkannya sudah jelas. Nah ini yang kemudian harus dipahami banyak orang. Nah sayangnya kan yang pola tetangga sebelah itu yang penting labelnya syariah udah selesai gitu. Ya. Nah itu kan cara paling pintas. Tapi kita kan tidak begitu gitu. Maka kita memahami pemikiran ulama itu begini, kalau ada masalah sesuatu di masyarakat, maka hukumnya bukan halal haram, tapi cari solusinya gitu. Ini masalahnya A. Lantas kamu dibilang jadi kamu haram, ini kan solusinya apa? Padahal itu masalah. Coba sekarang berpikir konstruktif untuk memberikan solusi, memberikan kemaslahatan, bukan tambah menjustifikasi menjadi suatu kesalahan yang tanpa ada solusi. Kan susah nih. Saya punya mahasiswa kerja di Bank Mandiri waktu itu. Soal teman-temannya itu digojologi. Gojologinya sama kayak yang ditanyakan Bang Jue. Gimana saya hidup? Saya ini hidup dari uang haram. Bank konvensional. Haram lah sebenarnya macam-macam. Saya jawabannya gampang. Sekarang dia punya orang tua, ibu gitu, nanggung adik-adiknya, yang bicara yang demikian solusinya apa katanya? Kan solusinya apa? Ternyata tidak ada solusi, cuma bisa menjustifikasi bahwa itu haram. Padahal kita tahu sekarang definisi bunga bank itu riba, itu kan masih pendapat 3 ulama berbeda pendapat. Nah, saya sarankan sekarang kamu coba nabung dari hasil kerjamu. Kalau memang hatimu gelisah karena berkaitan mendanai kreditnya. Kalau di konvensional kan kreditnya macam-macam ya. Kita tidak tahu kredit ada yang minta kredit macam-macam yang mungkin tidak sesuai dengan syariah juga ada, tapi dikasih aja. Mungkin karena dia orang bank, dia tahu akhirnya gelisah hatinya kan begitu. Nah, niatkan kata saya dirimu digaji itu karena kerja. Digaji karena kerja. Dan yang paling baik amalan seorang manusia itu ya kerja biadi dengan tangannya. Dia menghasilkan kerja dengan tangannya. Dan dirimu ini kerja. Bismillah kerjamu ini kerja halal. Karena kamu kerja nggak ngapusi orang, nggak bohongin orang, nggak menipu, nggak segala macam. Kumpulkan modalmu, siapkan dirimu. Jika sudah siap, baru kemudian ayo bekerja yang menurut hati nuranimu itu tidak bertentangan dengan syariah. Maka ada solusi gitu. Ada solusi. Misalkan penerapan hukum Islam itu bertahap dan mesti ada kesinambungannya. Misal dilarang minum minuman keras. Itu kan bertahap. Bertahap dari nggak boleh sholat di saat kamu minum minuman keras. Kan gitu. Baru setelah itu nggak boleh minum minuman keras full di saat apapun.
Harus ada solusinya. Selama fatwa pendapat ulama itu dan ilatnya menunjukkan bahwa yang tidak boleh itu adalah yang memberatkan, yang menekan, yang mengeksploitasi, terutama yang kecil-kecil. Nah, selama itu yang menjadi alasan haramnya, kita pegangi sama-sama. Nah, ini kan jadi kita lebih fleksibel dalam melihat. Jadi saya masih inilah ya, ada tabungan sedikit di bank non syariah, nggak apa-apa lah ya. Oh ya, apalagi gini, ini juga perlu dipahami. Kadang kalau saya yang kita tabung itu kadang juga tidak sebesar bunga yang kita terima. Okay. Kadang bunganya itu dipotong biaya administrasi habis juga gitu kan? Kecuali memang nabungnya miliaran dan itu nanti produknya untuk mencekik orang, itu kan jadi repot. Nah, lebih amannya memang lebih hati kita lebih tenang di bank syariah, karena nanti uang yang kita tabung akan diinvestasikan kepada produk-produk perusahaan-perusahaan yang betul-betul syariah, karena ada kriterianya. Jadi penyaluran penggunaannya lebih aman secara hukum syariah. Ya, itu lebih aman secara syariah, karena tidak akan membiayai misalkan pabrik minuman keras, pabrik ya macam-macam yang nggak boleh itu. Sementara yang konvensional bebas, uangnya dipakai untuk apapun sepanjang memenuhi syarat si bank tersebut. Ya, memenuhi syarat si bank tersebut. Itu yang harus kita pahami secara general saja. Kalau detailnya nanti ya pusing ini umat ini masyarakat ini. Secara generalnya itu. Nah, iya, karena ini diskusi yang nggak selesai kan soal ini kan. Soal halal haram boleh tidak dan seterusnya terkait dengan ekonomi Islam. Karena tadi seperti Prof. Ghafur bilang, orang hari ini memahami ekonomi Islam itu hanya dari keuangan. Bicaranya pasti lembaga keuangan. Ya, padahal ekonomi Islam jauh lebih luas. Oke, Prof. Ghafur, ini udah sejam lebih nih. Janjinya cuma sejam ya kan? Terakhir ini, besok ini kan hari santri. Ya, dan saya alhamdulillah ini bisa ngobrol, dapat banyak sekali pengetahuan dengan seorang guru besar, seorang dekan masih muda yang santri, ya kan kalau santri itu nggak ada mantan santri toh, dan masih juga mengelola pondok. Bagaimana kemudian momentum hari santri ini Gus Ghafur ini ya melihat dalam konteks pengembangan kemandirian umat, ekonomi Islam dan seterusnya. Perlu kita pahami bersama-sama bahwa santri itu ada dan wujud di Indonesia ini pada dasarnya diawali dari kemandirian. Jadi santri itu mandiri. Pondok pesantren hadir itu karena kemandirian. Kiai itu sebagai figur sentral yang mandiri. Nah, mandiri maksudnya tidak terikat oleh apapun, kecuali memang terikat oleh sanad, baik nasab maupun sanad keilmuan. Di luar itu kita diminta menjadi bijaksana. Dan pesantren, santri punya ruang yang sangat luas untuk berbuat untuk bangsa ini. Karena saya lihat pesantren, melihat santri itu sudah lengkap lah. Kalau sudah jadi santri, insya Allah jujur. Jadi santri, insya Allah di samping jujur, dia cerdas. Jadi santri, dia bisa berbicara di muka dan di hadapan orang masyarakat umum. Jadi santri, dia memiliki akhlakul karimah. Jadi insya Allah dengan modal itulah yang sebenarnya dibutuhkan dunia, industri, dan dunia masa kini. Sekarang itu butuh itu. Jadi pemimpin apapun kalau nggak jujur, nggak amanah, nggak bisa menyampaikan konsep, nggak memiliki akhlakul karimah, selesai. Maka santri sudah punya itu. Tinggal bagaimana kita mengemasnya dan berbuat setelah kita kemas, lantas kita berbuat sesuatu yang memang
yang memang bisa mewajahkan santri itu sendiri. Pewajahan santri itu sekarang harus ditampakkan. Harus muncul ya. Santri harus jangan malu-malu lagi ya. Harus jangan malu-malu. Nah. Kita bisa. Santri itu kalau sudah bahasa Arab itu luar biasa. Ilmu alat itu luar biasa. Dan harus banyak dimunculkan nih contoh-contoh bahwa santri itu bukan hanya jadi ustadz kampung, bukan hanya jadi guru ngaji. Juga ada yang sudah jadi guru besar, jadi dekan ya kan. Memotivasi yang lain kan. Itu yang harus, itu kita harus tunjukkan. Kita harus keluar. Kita harus punya bangunan besar. Apalagi di Indonesia ini kita ikut andil dalam merebut kemerdekaannya dan membangun bangsa ini. Kita jangan menjadi penonton. Ayo kita masuk. Kita berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan. Secara politik oke, ekonomi oke, pendidikan tidak salah karena kita pendidikan awal di Indonesia itu ya pesantren. Jadi tokoh kayak Bang Jue nulis, wah mantap. Ya karena kan nggak guru besar, jadi bisa nulis aja. Ya. Nulis yang membawa pembaca itu yang Bang Jue lakukan itu belajarnya enggak sebentar itu, luar biasa. Saya kadang-kadang enggak bisa juga nulis yang kayak gitu. Wah, inilah kadang-kadang ya guru besar ini merendah nulisnya ini ya. Nulisnya itu kita membaca itu kita tertarik, membaca itu terhanyut oleh gaya bahasa, kata, kan, alur cerita. Wah, kita masuk ke dunianya Bang Jue. Oh, ampun. Kalau kita ini, tapi ini lagi bukan bahasa ya, ini nggak boleh diteruskan ini. Oke, Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghafur, ya, saya kira ini satu obrolan yang luar biasa. Pengen terus berlama-lama, tapi kita ya cepat atau lambat harus akhiri obrolan ini. Saya berterima kasih di tengah kesibukan Prof. Ghafur bersedia meladeni saya, ya. Semoga sehat. Sama-sama. Ya, semoga segala doa tadi, terutama soal pemberdayaan ekonomi umat Islam, pemberdayaan ekonomi pesantren, kemudian juga ada harapan santri-santri menjadi lebih muncul ya. Dan Gus Ghafur ini adalah figur santri yang saya kira patut diteladani jadi contoh ya. Sehat-sehat Gus Ghafur. Amin. Sama-sama Bang. Ya, semoga bisa terus menebarkan kebaikan. Amin. Terima kasih sudah diundang. Selamat Hari Santri. Semoga semakin memberikan kemanfaatan dan kebaikan untuk umat. Amin. Oke, makasih Prof. Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.